ketika Engkau pulang dari tempat ini, Engkau tidak sia-sia, tetapi Engkau boleh mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Oh, Masya Allah. Terima kasih Tuhan. Saya bersyukur Tuhan lewat persekutuan malam ini, Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami menjadi Tuhan atas hidup kami. Amin. Maka itu berbicara lewat hamba-Mu setiap telinga kami Tuhan, untuk kami mengerti, untuk mengobarkan api-Mu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Oh Jesus, kita mengucap syukur Jesus. Perjumpaan kami secara pribadi denganmu Tuhan malam ini, supaya tidak terlewatkan Tuhan waktu ketika kami berjumpa secara pribadi dengan Engkau Tuhan, yang boleh melihat Engkau begitu luar biasa dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kita percaya Tuhan, lewat KKR malam ini ada jawaban yang pasti buat kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya bersama berkata amin. Selamat dulu Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom. Wah, luar biasa ya saudara pasti. Oke, baik. Sebelumnya saya memperkenalkan dulu, karena baru pertama kali saya di tempat ini, dan saya berterima kasih buat Bapak Gembala, Ibu Gembala, serta majelis yang memberi kehormatan saya boleh ada di mimbar ini. Ya, karena kalau bukan izin dari Gembala, dari majelis tempat ini, saya nggak boleh diri di tempat sini. Bisa saja dibilangin turun Pak, bukan Bapak. Tapi saya bersyukur saya diberi kesempatan, walaupun cukup ujung ke ujung ya saudara ya. Saya dari Jakarta Utara ke sini hampir 1 jam 40 atau 50 menit. Tapi sungguh luar biasa Tuhan bawa ya. Semangat buat saudara sekalian. Nama saya Karnadi, saya punya istri 1, anak saya 2. Ya sudah lumayan besar anak saya, dan yang pertama wanita, yang kedua laki-laki. Dua-duanya semua melayani Tuhan. Amin. Ya, dan juga dua-duanya sudah jadi pembicara juga kayak bapak.
Jadi ngikutin bapaknya jadi pembicara. Walaupun belum ada gelar pendeta, tapi banyak mereka berbicara di berbagai bidang. Karena anak saya yang satu adalah lulusan psikologi, jadi dia berbicara banyak ke anak-anak muda. Yang kedua anak laki-laki saya, dia berbicara juga dengan anak muda. Walaupun dia baru jarang-jarang, tapi dia udah banyak berbicara. Puji Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan lahir dan mencintai Tuhan itu penting, saudara. Katakan sama-sama penting. Penting. Wow. Makanya anak itu satu warisan yang luar biasa, saudara, ketika diberikan kepada kami untuk mengabarkan atau mengobarkan api Pentakosta bagi kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Nah, saudara kasih Tuhan, di dalam firman Tuhan, Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Saya nggak mau baca dari 8, saudara, karena saya lebih lebih prefer semua dari awal, saudara. Kisah para Rasul, mungkin ini sudah banyak diberitakan, betul ya Pak ya? Hampir tiap hari saudara baca, mungkin ini hari yang ke-9, saudara, besok hari yang ke-10, di mana hari yang ke-50 terjadi Pentakosta. Ya, hari Pentakosta, di mana turun tercurahnya Roh Kudus atas umatnya, atas anak-anak yang percaya, saudara. Ketika murid-muridnya bersama dengan Yesus, dan kemudian Yesus naik ke surga, saudara, dia menurunkan kuasa Roh Kudus atas setiap anak-anak yang percaya. Bukan sekedar kita kumpul, saudara, tapi ada sesuatu nanti saya jelaskan bagaimana Roh Kudus itu bekerja dalam setiap hidup kita, saudara. Ya, kita baca lagi. Kita bangkit berdiri boleh ya, saudara ya, supaya nggak ngantuk, saudara. Haleluya. Karena kalau sore gini belum makan, jadi ngantuk, saudara. Ya, itu habis makan ngantuk, tambah ngantuk, saudara. Oke, baik. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Silakan duduk, saudara. Saudara, tentu kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh darah Yesus, yang telah dipisahkan dari maut kepada terang, saudara. Tuhan bukan sekedar menyelamatkan kita, saudara, dan kita menikmati keselamatan itu, saudara. Tapi justru Tuhan berikan itu kepada kita untuk kita beritakan kepada yang lain. Tuhan punya rencana dalam setiap pribadi kita. Oh Pak, saya udah tua, bagaimana saya bisa mengobarkan ini, Pak? Saudara, Alkitab tidak berbicara baik itu anak-anak kecil maupun orang-orang dewasa, saudara. Tetapi semua orang yang percaya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Efesus 1 ayat 13 dikatakan bahwa Tuhan memeteraikan Roh Kudusnya ketika kita percaya Yesus. Roh Kudus ada dalam hidup kita secara pribadi. Katakan amin. Amin. Luar biasa, saudara. Jadi Tuhan bukan hanya menebus dengan darahnya, memindahkan dari gelap kepada terang, tapi Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasa Roh Kudus. Maka muncullah ayat yang di sini, saudara. Kisah para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau Roh Kudus turun, bagaimana konsep Roh Kudus turun? Roh Kudus ketika kita percaya kepada Yesus, dia turun atas hidup kita, saudara. Dia menempati hidup kita. Masalahnya aktifkah Roh Kudus dalam hidup kita, saudara? Ya. Nah, saudara kasih Tuhan, di dalam firman Tuhan, di dalam Markus 16 ayat 17, ini jelas dikatakan sih. Markus 16 ayat 17. Saya bacakan saja. Tanda-tanda
Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saudara. Katakan amin. Amin. Saudara, Roh Kudus yang dicurahkan dalam bahasa Yunani-nya disebut dunamis atau dunamos. Artinya dinamis kuasa itu. Saudara. Bukan sekedar kita Roh Kudus turun, kita bisa bersaksi kemana-mana. Betul itu, saudara. Tapi dia memiliki suatu dinamis dalam hidup kita. Bahwa apa yang disebut dinamis dalam setiap hidup kita, bukan sekedar kita bisa berbicara kepada orang lain, tetapi di dalam Markus 16 ini jelas dikatakan bahwa tanda-tanda ini, tanda-tanda orang percaya. Siapa orang percaya? Saudara dan saya, betul? Saudara orang percaya bukan? Kita orang percaya. Tadi yang saya bilang, kita sudah dipindahkan dari gelap kepada terang. Dan Tuhan perlengkapi dengan kuasa-Nya, Roh Kudus. Ya, dikatakan di sini tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Jadi saudara, ketika Tuhan selamatkan kita, Tuhan perlengkapi kita dengan kuasa. Bila kiri kanan kita diperlengkapi dengan kuasa. Saudara, kita mau ngobarkan apa, saudara? Kalau nggak kuasa dari Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Ketika kita percaya Yesus, kita diperlengkapi dengan kuasa. Gak ada orang satupun yang mampu, saudara. Ketika ya orang banyak, saudara bisa ngomong, saudara pinter ngomong itu banyak, saudara. Termasuk saya di sini, saudara. Saya melatih diri saya untuk bisa berbicara dengan baik. Kalau enggak, saudara nggak akan mengerti apa yang saya bicarakan. Tapi kadang-kadang saudara rasakan nggak kering amat gitu bicara. Nah, saudara, kita harus mengaktifkan kuasa itu, saudara. Kita dibawa oleh Tuhan di dalam Markus 16. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, saudara. Supaya kita bisa memberitakan, mengobarkan api Pentakosta ini dengan apa yang ada pada kita, bukan sekedar mulut kita. Tapi ada nggak yang percaya atau percaya? Ada nggak saudara yang berani doain orang sakit? Padahal kan orang-orang mengobarkan api Pentakosta ini bukan sekedar bicara, bukan sekedar wih kebakaran di atas kepalanya, enggak saudara. Aduh rasa panas kepala saya, enggak saudara. Tapi bagaimana respon kita kepada Roh Kudus yang telah ada dalam hidup kita untuk kita bisa berbicara dan kita melakukan banyak hal, saudara, tentang kerajaan surga, memberitakannya lewat bukan sekedar bicara. Saya sering katakan ada dua, satu by text atau by tulisan atau dengan tulisan, saudara, yang kita bisa baca dan kita jelaskan kepada orang lain. Tapi ada by see, di mana orang bisa melihat perbuatan-perbuatan kita, saudara. Jadi ada dua itu, saudara. Kita memberitakan itu, orang bisa melihat bagaimana orang bisa berdoa bagi orang sakit, saudara. Kita kesaksian bahwa banyak orang-orang sakit disembuhkan dan banyak orang bertobat, saudara. Bukan hanya itu, saudara. Berani berjalan bersama dengan kuasanya, saudara. Banyak hal itu yang disebut dunamis atau dunamos, saudara. Jadi kuasa Tuhan itu dinamis. Enggak itu aja, enggak, saudara. Tuhan itu kreatif di dalam membangun, untuk mengobarkan sesuatu yang ada yang Tuhan perlengkapi dalam hidup kita. Itu membuat kita dinamis, kreatif dalam kita menjadikan bangsa-bangsa menjadi murid, saudara. Saudara pulang dari tempat ini, saudara bisa ada orang yang sakit, doain, saudara. Jangan takut, saudara. Doa ini katakan firman Tuhan untuk saudara. Ya, firman Tuhan katakan bahwa setiap kita diperlengkapi dengan kuasa, tanda-tanda ini menyertai orang percaya, saudara. Jadi saudara punya tanda, tinggal mengobarkan aja, saudara.
Saudara mau atau tidak meresponi apa enggak mengobarkannya, saudara? Dengan kita bersaksi lewat kehidupan kita, saudara. Ya, saudara, nanti ketemu orang sakit, saudara doakan. Dulu saya juga takut, saudara, doain orang sakit. Bagaimana kita bisa mengobarkan, saudara? Kalau doain orang sakit aja takut. Saya doain, saudara, bukan sembuh, tambah parah, saudara. Waduh, saya pikir-pikir Tuhan, saya nggak mau lagi doain orang sakit, tambah parah. Waduh, saudara, saya doain. Akhirnya saya temukan sesuatu, kurang betul-betul menyatakan iman. Ketika kita berdoa, kita percaya Tuhan menjawab. 2 bulan yang lalu, pengerja saya itu sakit tiba-tiba. Bukan panas, badannya lemes semua. Tiba-tiba karena dia jatuh, wanita, usianya 50-an gitu, saudara. Jatuh, terus kemudian anaknya melihat, jadi nggak ada pikir-pikir lagi, dinaikin motor, naik ke motor itu, terus kemudian bawa ke rumah sakit, saudara. Serem juga sakitnya tiba-tiba. Diagnosa dokter, jantungnya ada pembengkakan. Terus saya dikabarin, oke, nanti saya datang, saya mau berdoa. Saya bilang gitu, saudara. Akhirnya, saudara, dibawa, dokter udah vonis semua, kamu sakit ini ya, pokoknya ada penyempitan di dalam pembuluh darah di aliran ke jantung, dan harus dipasang ring gitu, saudara. Kan zaman sekarang kan tiba-tiba maunya pasang ring aja, saudara, biar ngumpulin banyak emas dia di situ. Saudara kasih Tuhan, apa yang terjadi malam itu, dia nggak bisa nafas, nafasnya satu-satu. Dia aja udah kumpulin suami, anak-anaknya suruh datang tadi, udah mau pesan-pesan, saudara. Waduh, mau pesan-pesan, saudara. Biasa kan orang kalau udah di ujung pesan-pesan ya, saudara ya. Terus suaminya nangis-nangis telepon saya, Pak Gembala, istri saya udah pesen-pesen, Pak Gembala, cepet datang Pak Gembala, tolong doain. Nah, gitu, saudara. Akhirnya saya cerita, saya telepon teman-teman, oke, datang ke rumah sakit, kita doain, saudara. Situ banyak kumpul, kena ICU ya. Biasanya nggak boleh masuk, itu boleh masuk 4 orang, saudara, ICU. Kan saya bilang, saya pendeta, saya mesti doain jemaat saya gitu. Banyak orang muslim semua kan, rumah sakit daerah gitu kan, muslim semua, saudara. Doain untuk panggilan dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi. Saya percaya dengan benar, pasti sembuh. Ketika saya baca satu firman Tuhan, Tuhan akan menyembuhkan. Kuat banget. Saya doakan, saya sama istri doakan, selesai pulang. Ngap, tetap sesak sekali napasnya, dia bilang, hampir dia nggak bisa itu, dia udah pesan-pesan, saudara. Mau bilang apa lagi, saudara? Tapi saya bilang sama suami, istrimu sembuh, pasti sembuh. Sudah saya pulang. Jadi besoknya tuh dokter udah vonis harus masuk ke ruang operasi, karena dia kalau nggak ditolong nggak mati, saudara. Kalau susah nafas, waduh, sama mati sudah. Ya, jadi harus operasi. Jadi pagi-pagi udah disiapkan semua lampu operasi, meja operasi, dia udah di samping situ. Terus kemudian sudah siap timnya, dokternya keluar, saudara. Sebelumnya kemarin kan sebelum dioperasi pasti dicek seluruh pembuluh darahnya. Begitu kembali lagi, dokternya tulang pinggang gini, dia jadi dioperasi, jantungnya normal semua. Tiba-tiba dia nggak sesak nafas. Waktunya cuma 2 hari, saudara, dia sembuh cepat, saudara. Jadi sehat lagi, saudara. Dia, kok bisa sesak nafasnya hilang dengan mendadak, saudara. Jadi luar biasa. Banget kuasa doa nih, ya saudara. Dan puji Tuhan, dia mengalami kesembuhan. Gak jadi operasi. Udah siap, saudara, tinggal melek doang, saudara. Tapi gak jadi. Tuhan sembuhkan. Amin. Ada kuasa yang mengalir, saudara. Ketika kita mengobarkan
Kuasa yang dinamis itu akan bercerita tentang banyak kepada orang lain. Ada mujizat terjadi. Orang bisa percaya loh saudara. Banyak orang percaya melihat mujizat. Banyak hal yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saya dan saudara sebagai anak Tuhan. Apalagi saudara orang-orang percaya yang telah dilengkapi oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Saudara bisa mengobarkan lewat tiap langkah. Itu dunamos namanya. Jadi bukan hanya kita beritakan kepada orang lain, tapi kita kobarkan lewat bagaimana mujizat. Doain kalau ada orang yang sakit, doain. Dalam nama Yesus terjadi mujizat. Praktek sudah di rumah masing-masing. Jangan hanya mengobarkan, gimana sih? Kan praktek ya saudara ya. Praktek dalam hidup kita. Setiap hari di rumah, lingkungan, di kerjaan, di tempat kantor saudara. Dimanapun kita ada, tempat usaha segala macam, itu bisa kita kobarkan. Praktek yang penting. Katakan sama-sama, praktek. Praktekin saudara ya. Ketika ketemu orang, praktek. Jangan takut saudara. Pasti Tuhan menyertai. Bilang kata Tuhan gini, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Itu firman Tuhan. Bukan kata saya. Kenapa saya berani di situ? Karena saya percaya firman Tuhan. Tuhan selesaikan pekerjaannya 33 tahun di muka bumi untuk mempersiapkan kita menjadi orang-orang yang bisa Tuhan pakai untuk mengobarkan kemuliaannya di tempat kita masing-masing. Itu luar biasa. Praktek saudara. Ya, setiap langkah saya kesaksian. Hidup saya itu penuh anugerah lah saudara. Ya, bukan ujuk-ujuk atau tiba-tiba saya menjadi sebagai hamba Tuhan. Enggak saudara. Saya gembala baru 2 tahun, kalah saya dengan Pak Gembala di sini saudara. Senior saya harusnya saudara. Saya baru 2 tahun saudara, ketika gembala saya wafat, saya menggantikan. Tapi puji Tuhan, ya Tuhan mau pakai dalam setiap hidup saya saudara. Dan anak-anak saya kami belajar. Makanya penting untuk kita menyadari bahwa kekristenan kita bukan sekedar kita terima Yesus dan selamat, tetapi kita diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus-Nya. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu, engkau akan menerima dunamis itu. Kuasa itu yang berkobar-kobar dalam hidup kita untuk kita beritakan. Ya. Jadi bukan sekedar kekuatan atau kemampuan saudara, Roh Kudus yang kita terima itu saudara, tetapi kuasa yang bertindak dan yang bekerja saudara. Jadi kuasa untuk mengobarkannya adalah bertindak dan bekerja saudara, untuk melakukannya, untuk menyatakan kepada dunia ini. Saudara, dunia ini sedang menarik keinginannya saudara. Banyak orang-orang sekarang sedang ditarik dari keinginan dunia. Coba lihat mana yang nggak ada. Orang mau kaya aja saudara dengan berbagai cara untuk menempuh kekayaan. Betul nggak saudara? Coba lihat banyak orang akhirnya menipu segala macam saudara. Tetapi kita harus kobarkan, kita kerjakan yang Tuhan kasih dalam hidup kita saudara. Kuasa itu secara dinamis. Ya, dinamis yang tadi saya bilang saudara, dengan segala kreativitas kita mengobarkan ini saudara kepada banyak orang sebagai anak lewat kesaksian hidup kita juga saudara. Ya, dulu saya kuliah di ITI Serpong saudara, ya selama 4 tahun, ya 5 tahun lah saudara waktu itu. Saya ambil teknik elektro. Jadi saya dulu bukan pendeta 100% saudara. Bahkan sampai hari ini saya masih kerja saudara. Tapi saya mau jadi berkat di tempat kerjaan saya, baik dalam pelayanan saya, dalam rumah saya, rumah tangga saya, harus menjadi berkat saudara. Harus sama sebagai anak-anak Tuhan. Bukan sekedar kita di gereja baik, bagus, harus kobarkan itu saudara. Di rumah tangga kita bagaimana cara mengobarkannya? Api Pentakosta itu saudara, dengan mengajak seluruh keluarga bersekutu bersama dengan Tuhan. Lewat persekutuan, lewat mezbah keluarga kita, anak-anak dibangun dalam satu persekutuan dengan Tuhan. Itu penting. Ya, jadi anak-anak
untuk mereka dikobarkan lagi. Wah, burning bahasa kerennya, saudara. Bahasa salahnya. Ya, jadi mengobarkan itu burn. Jadi membangun orang supaya spiritnya atau rohnya itu menyala-nyala, saudara. Itu yang kita mesti bawa dalam kehidupan kita. Jadi nanti pulang bapak-bapak, ibu-ibu, ya atau anak-anak muda, saudara. Ya, bangun persekutuan kalau kita mau tetap menyala. Kalau kita mau tetap mengobarkan api itu, bangun persekutuan dengan Tuhan lewat apa? Lewat perenungan akan firman Tuhan. Lalu ketika kita merenungkan firman Tuhan itu mengobarkan api dari hidup kita loh, saudara. Ya, jadi kita dikobarkan. Saya bilang anak-anak saya dari kecil saya latih untuk 4 pasal untuk baca firman Tuhan, saudara. Tiap malam, saudara, sampai dari terkesel-kesel, saudara. Kan kalau ada anak disuruh baca firman, saudara, pura-pura tidur lah. Tapi saya paksa harus kamu baca. Saya agak keras memang. Baca dan diam, kita doa sama-sama bersama Tuhan. Itu penting. Ketika dia dewasa, saya nggak takut lagi, saudara. Dia bisa memilih kehidupan. Dia bisa mengobarkan kemuliaan Tuhan bagi banyak orang, saudara. Ya terbukti anak-anak saya sekarang melayani Tuhan. Dia bisa berbicara kepada banyak orang, saudara. Karena bekal kobarannya itu dari kita. Ketika kita diperlengkapi. Mungkin saudara 9 hari di sini dengan berbagai-bagai firman Tuhan. Tapi saya mau sekarang saudara praktek. Pulang dari tempat ini praktek kobarkan. Kita sudah diperlengkapi dengan kuasa yang dinamis itu, saudara. Untuk kita praktekkan di tempat kita masing-masing. Apapun praktek kita. Baik kita mengacu kayak model pelayanan penginjilan Andreas. Pernah tahu saudara penginjilan Andreas? Kalau Petrus penginjilannya, dia KKR 3.000 orang bertobat. Andreas enggak. Andreas tipe penginjilannya bawa orang, saudara, ke gereja. Itu, saudara. Gak perlu banyak ngomong. Petrus yang bawa siapa, saudara? Andreas, saudara. Gak banyak ngomong, tapi dia bawa. Ada orang yang, ini orang gak gereja-gereja, bawa aja lah ke gereja. Bawa aja, nanti ketemu teman-teman, firman Tuhan diberitakan, orang mulai mengenal Tuhan dan dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dia boleh bertobat, saudara. Bawa aja. Hebatan mana? Gak ada yang hebat, gak ada yang lebih keren, saudara. Kayak Petrus 3.000 orang bertobat, saudara, keren. Petrus aja dibawa sama Andreas. Berarti hebatan Andreas betulnya, saudara. Bawa Petrus, betul gak, saudara? Jadi saudara itu orang-orang hebat yang diperlengkapi Tuhan. Bilang kiri kanan, kita orang hebat ternyata. Aduh, saudara. Sayang banget saudara adalah orang-orang yang luar biasa yang Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan. Orang hebat, sebab Tuhan memperlengkapi saudara, bukan sembarangan, saudara. Mungkin kata kita apa ini hebat, Pak. Aduh, saya juga pas-pas. Saudara, saya juga orang yang dulunya saudara IQ-nya juga pas-pasan lah, saudara ya. IP saya atau indeks prestasi saya juga ya oke lah, biar lulus 3-an gitu, saudara, cukup lah. Tapi Tuhan mau pakai luar biasa. Ya, Tuhan mau kita mau dipakai dengan hebat. Karena kita adalah orang-orang yang Tuhan siapkan menjadi orang yang luar biasa. Nah, saudara kasih Tuhan, kita baca lagi di dalam firman Tuhan Yohanes 14 ayat 16. Ketika Tuhan naik ke surga, Tuhan berbicara kepada murid-muridnya, dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus berperan dalam setiap hidup kita, saudara. Ya, Roh Kudus sangat berperan dalam hidup kita. Makanya kita harus peka terhadap kuasa Roh Kudus. Bagaimana caranya kita peka? Nah, kalau kita nggak kenal Tuhan secara pribadi, kita nggak akan peka, saudara. Kita harus kenal Tuhan lewat apa? Lewat persekutuan dengan Tuhan setiap hari, saudara. Bangun satu hubungan sama Tuhan supaya kita mengenal Tuhan. Roh Kudus bekerja tiap hari, saudara. Banyak hal, saudara. Kemarin kami pelayanan di Riau, saya cerita sama Pak Gembala juga di sini.
pelayanan dia. Kalau kami nggak dengan Roh Kudus, itu bisa bahaya, saudara. Ketika kami lagi pelayanan, saudara, ke depan, waktu KKR itu saudara ada orang yang kerasukan gitu, saudara. Kemudian dia minta, Pak doain dong, Pak doain. Kan jangan didoain gitu. Pak tolong Pak doain. Saya nggak mau, saudara. Saya pikir sebentar lagi saya ada sesi, saya mesti khotbah. Ngapain saya harus doain? Ini kan ada petugas yang lain gitu, saudara. Tapi dia kejar saya, saudara. Saya ke samping sana, dikejar lagi, saudara. Sampai ke belakang, saya dikejar lagi. Pak doain, Pak tolong doain. Terus satu saat saya di depan, saudara. Lagi persiapan untuk khotbah. Waktu saya lagi berdoa, tiba-tiba roh saya membuat saya menangis, saudara. Penuh belas kasih. Waduh, kalau saya nggak dengar Roh Kudus, saya nggak doain. Akhirnya saya ke belakang, saya minta tolong itu jalan terus, saya mau doain juga. Jadi saya doain. Dan anak itu mengalami pemulihan, saudara. Walaupun waktunya sangat sakit, saudara. Tapi kalau Tuhan bekerja lewat Roh Kudusnya, itu butuhnya kepekaan kita. Ketika kita punya hubungan sama Tuhan secara pribadi setiap hari, saudara. Hidup kita penting bersama Tuhan. Saya ceritain gini aja sama istri saya kata istri saya, waduh, itu kalau kamu gak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, lewat satu momen itu. Tapi memang kita percaya. Nah, bagaimana Roh Kudus? Dia menyikapkan dan memperdalam kehadiran Kristus kepada kita untuk membangun keintiman. Ketika Roh Kudus ada, saudara, Roh Kudus selalu ingetin, ayo udah hubungan pribadi dengan Tuhan. Sudah belum hari ini kita saat itu? Terus biasanya hati nurani kita bekerja tuh, saudara. Kalau Roh Kudus itu, ya. Jadi ketika Roh Kudus memberikan peringatan nih, hidup kita mah nggak mampu tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus nggak mampu, saudara. Hebat apapun engkau, saudara, pinter apapun engkau, saudara, kaya apapun engkau, sekaya-kayanya engkau, punya uang sebegitu banyak, saudara, tanpa kehadiran Roh Kudus yang menuntun hidup kita dalam kebenarannya, saudara, kita nggak mampu, saudara. Betul, sebagai hamba Tuhan banyak tantangan. Saya nggak bisa mengobarkan api kemuliaan Tuhan tanpa Roh Kudus, saudara. Saudara dan saya juga tanpa ada keintiman sama Tuhan. Saudara, saya nangis ketika saya baca satu artikel hamba Tuhan yang umatnya sampai 1 jutaan lebih, saudara. Pelayanannya hampir seluruh internasional. Ketika dia meninggal, saudara tahu, terbongkar kisah kebobrokan moralitas. Bayangin, serem. Saya mau nangis. Oh Tuhan, sejahat inikah dunia? Bukan, karena kita nggak punya hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Kita sombong, kita merasa kita kuat, kita hebat, ya, kita mampu untuk mengalahkan, kita pinter. Jangan ada itu. Untuk mengobarkan api ini, sudah engkau butuh akan keintiman bersama dengan Tuhan. Katakan sama-sama, keintiman dengan Tuhan. Keintiman. Jadi keintiman dengan Tuhan. Kita bangun lewat keintiman Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita. Pasti dengan hikmat-hikmat yang baru, saudara. Ya, Roh Kudus juga memberi kesaksian tentang kebenaran, saudara. Dia banyak membuat kita untuk kita lakukan yang jahat, saudara. Kita Roh Kudus membantu kita untuk kita disadarkan. Suatu saat saya turun di depan rumah saya itu ada buah jambu, jambu biji, bagus loh, gede-gede gitu, saudara. Saya punya tetangga. Saya pikir gak bakal gue petik aja ya, makan di ikan manis enak gitu. Yaelah, kayak gak punya duit aja gitu ya. Tapi kan keinginan ada, saudara. Betul gak, saudara? Coba kalau saudara pulang nih, ada tetangga saudara punya belimbing yang gede gitu, saudara. Oh, udah gitu nyangkutnya ke rumah lagi. Wah, dari saya nih, jangan kemana-mana gitu kan. Betul gak, saudara?
Keinginan itu ada loh saudara. Asal saudara, makanya kalau nggak ada keintiman, saudara, nggak ada Roh Kudus yang dalam hidup kita, kita udah mulai apa? Ulurkan tangan kita, terus pakai dakdikduk kan itu saudara? Hah? Pakai dakdikduk dulu saudara. Kelihatan orang nggak ya? Gitu saudara, betul nggak? Kelihatan orang nggak ya? Dakdikduk kan sudah itu tanda Roh Kudus bekerja saudara. Roh Kudus kadang-kadang bicaranya lewat dakdikduk saudara. Halo, betul nggak? Kalau kita mau lakukan yang salah, dakdikduk dulu. Kalau yang udah nggak dakdikduk itu saudara ya, jantungnya berdebar gitu saudara. Nah itu hati nuraninya, hati-hati saudara. Ya jaga-jaga itu saudara. Mesti lebih intim lagi sama Tuhan. Jadi terus Tuhan ingat Roh Kudus bawa kita dalam kebenaran. Dan Tuhan bilang itu bukan milik kamu. Jangan coba-coba pahami. Walaupun hal yang kecil. Oh iya. Soalnya kadang-kadang hal yang kecil, udahlah nggak apa-apa lah, bohong juga nggak apa-apa lah, bohong kecil kok, bohong putih kok nggak apa-apa. Ya saudara, kadang-kadang hidup kita banyak kompromistis saudara. Ya dengan hidup ini. Bagaimana kita bisa mengorbankan hati itu saudara? Ketika kita kompromi hidup kita dengan keadaan dunia ini saudara. Ingat gak ilustrasi seekor unta saudara? Pernah ada ya? Satu saat ada seorang yang membawa unta ya di dalam perjalanan. Dan satu saat hari mulai dingin dan gelap. Dia harus istirahat di tempat di mana dia harus melakukan perjalanan yang akan ditempuhnya lebih jauh lagi. Akhirnya dia bangun satu tenda. Lalu orang itu beristirahat di dalam tenda itu. Ontanya di luar. Ontanya bilang begini, aduh aku kedinginan. Dia lihat ontanya kesian. Udah nggak apa-apa lah, masukin kepalanya aja doang. Kepalanya. Ya. Lama-lama onta itu ngegeser sampai masuk orangnya yang dipendam saudara. Kadang-kadang dosa itu seperti itu saudara. Membuat hal yang kecil aja saudara, untuk kita welcome. Ya. Mari pelan-pelan kecil. Tapi akhirnya berkembang, akhirnya menguasai. Banyak hal seperti itu. Makanya jangan melakukan sesuatu yang sekecil apapun. Saya katakan engkau ditebus dengan darah yang sangat mahal. Engkau adalah orang-orang yang berharga, saudara. Engkau punya kualitas. Tadi makanya bukan sekedar itu, kau diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Betapa mulianya engkau, saudara. Saudara dan saya punya kualitas yang sama. Percaya nggak saudara? Katakan kiri kanan, kita punya kualitas yang sama. Bukan saya pintar ngomong di sini, saudara. Bukan hanya itu. Saudara punya kualitas yang berbeda. Tetapi, maksud saya kualitasnya yang sama, tetapi dengan segi dengan kehidupan yang berbeda, saudara. Yang Tuhan mau pakai. So, mungkin ada ahli bermain musik, ada ahli yang berbicara, tapi ada ahli juga orang yang seperti Andreas tekun banget care orang, saudara. Ada orang-orang yang pendiam, tapi bisa care orang itu mau banget itu saudara namanya. Yang penting prakteknya. Pendiamnya orangnya saudara. Tapi kalau bawa orang untuk dia ke gereja, kuat tuh saudara. Itu ada saudara orang yang seperti itu. Jadi yang jadi masalahnya apa Pak? Yang jadi masalahnya adalah hidup dalam keintiman sama Tuhan. Pasti saudara akan peka dan Tuhan akan pakai saudara secara maksimal dalam hidup saudara. Katakan amin. Amin. Ini sudah maksimal. Ya, Roh Kudus yang membawa kita dalam kebenaran, dalam keintiman itu. Ya. Nah, saudara kalau itu gimana Pak? Cara bagaimana kita terus bersekutu dengan Tuhan? Saudara, Roh Kudus mau bekerja dalam hidup kita, saudara. Karena lewat Roh Kudus dengan kuasanya itu kita bisa bersaksi tentang Kristus. Baru saudara, ketika Tuhan melengkapi Roh Kudus itu kita bisa bersaksi baru. Jangan bersaksi lewat mulut dulu saudara. Dari kehidupan kita yang berubah menghasilkan buah-buah saudara.
Sehingga ketika orang melihat tadi yang by see dan by text, saudara, dengan kita baca firman Tuhan dan kita bisa memperlihatkan orang kesaksian hidup kita, saudara, kepada orang lain, ya, maka orang akan tertarik. Itu sebutnya berkobar. Berkobar itu bukan teriak-teriak, bukan spiritnya kelihatannya hebat banget gitu, loncat-loncat, enggak. Berkobar-kobar itu secara konsisten, saudara. Jadi hidup kita tuh konsisten. Banyak orang Kristen nggak konsisten. Dia timbul, tenggelam, timbul, tenggelam. Itu nggak konsisten. Ya, kalau mau ada acara-acara aja baru hadir. Gimana mengobarkannya? Tapi ketika kita konsisten hidup bersama dengan Roh Kudus, Tuhan pasti membawa kita dalam kebenaran. Ya. Nah, Roh Kudus merupakan suatu di dalam Roma 1 ayat keempat nih, saudara, kita baca, ya. Roma 1 ayat 4. Saudara tahu Roma itu di perjanjian lama apa baru? Baru, ya. Oke, saya bacakan aja. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaranya kita menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, yaitu mereka percaya dan taat kepada nama-Nya. Roh Kudus itu membawa kita dalam satu kekudusan. Ketika Roh Kudus hadir dalam hidup kita, Dia membangun hidup kita dalam kekudusan. Kita nggak berani macam-macam ketika Roh Kudus hadir memenuhi hidup kita, saudara. Dunia ini banyak tawarannya, saudara. Ya, kalau kita lihat kehidupan kita nih, saudara, bangun tidur aja punya pilihan, betul nggak? Untuk kita hidup selaras dengan Tuhan atau enggak, baru itu ada pilihan, betul nggak? Ketika kita bangun, kita punya pilihan. Mana yang kita harus pilih? Dunia itu menawarkan luar biasa. Sepanjang ini, saudara, kalau saya lihat ya, anak usia 2 tahun aja, saudara, sekarang udah pegang komputer. Bukan komputer ya, gadget ya, saudara ya. Mereka udah dipengaruhi. Ternyata katanya iklan di gadget itu adalah kalau dia pakai online-nya, dia pakai online wifi atau segala macam, itu bisa terbuka iklan-iklan yang negatif tentang percabulan, sudah ada di situ. Bahaya banget sih, saudara, hari-hari. Ya, kita lah orang-orang laki-laki, saudara, tawarannya itu juga besar, saudara. Ya, di grup-grup, kalau saudara mungkin punya grup bukan hanya orang gereja kan, orang kantor, ada alumni gitu, saudara, kan banyak SMA segala macam. Itu kan juga kacau-kacau juga, saudara. Kalau kita nggak bisa menyaring dengan Roh Kudus yang membawa kita dalam kekudusan, saudara, kita nggak akan mampu untuk kita hidup tetap dalam kekudusan. Pikiran kita adalah peperangan kita, saudara. Ketika kita masuk dalam dunia ini, saudara, yang berperang dalam pikiran. Ketika kita mampu apa enggak kita mengobarkan, atau kita malah terjerat dalam posisi itu sewaktu kita tidak dalam kekudusan itu terjadi. Itu pilihan. Maka itu hidup ini adalah pilihan. Pilih mana ketika kita mau mengobarkan api Pentakosta, atau kita hidup dalam dunia. Tadi bagaimana kita bersekutu dengan membangun keintiman sama itu yang membangun kita untuk mengobarkan kemuliaan Tuhan. Jangan sampai pikiran kita dikuasai dengan hal-hal yang negatif. Ya, banyak kali kita dikuasai dengan kekhawatiran, orang khawatir, akhirnya seringkali kalau dia nggak ada Roh Kudus, dia akan larinya bagaimana dia bisa memanfaatkan orang lain. Saya punya teman, saudara, anak gereja juga dari sama-sama sekolah minggu, saudara. Tapi saya baru tahu dia orang yang
suka tipu orang. Serem juga nih saya bilang. Aduh, itu kalau nggak ada Roh Kudus, kekudusan pikiran kita. Kekudusan bukan hanya tentang pornografi, gitu. Tetapi kekudusan tentang bagaimana juga kita nggak membohongi orang, ya, menipu orang dengan satu pikiran kita, dengan segala keadaan kita. Roh Kudus membawa kita itu dalam kemenangan setiap hari. Ya, makanya jaga pria-pria, saya sangat wanti-wanti, pria-pria jaga ini konsep di pikiran kita. Itu dunianya adalah peperangan. Karena kan saya sekuler, saudara. Saya masih kerja di sekuler, maksud saya masih kerja secara umum, saudara. Tantangan itu berat di depan saya. Saya sangat mengerti gitu, saudara. Ya, ketika saya diajak teman saya ke luar kota gitu, saudara, untuk berbisnis, mereka carinya tukang pijit, bukan pijit itu, pijit plus saudara. Terus saya pikir, aduh Tuhan, mau nggak diajak situ? Saya bilang, maaf, saya anak Tuhan. Saya harus berkata begitu. Untuk mengobarkan api itu mesti katakan yang sebenarnya, saya anak Tuhan. Makanya saya bilang di gelarnya tuh, jangan ajak pendeta, katanya. Ya bagus loh, saudara. Betul benar, saudara ya. Dan orang lain tahu itu, saudara. Ya, jadi kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan ikut dalam dunia ini. Tantangannya dunia ini besar, saudara. Kan saya juga olahraga, saudara. Olahraga saya kan nggak seperti biasa orang hamba Tuhan gitu, saudara. Kayak pendeta. Gitu. Saya misalnya olahraganya golf, saudara. Kan bentuknya macam-macam, saudara. Kemarin begini namanya, Pak, ayolah ikut taruhan, lebih enak gitu kan. Temen kan saya ada 4 orang belum main. Ayolah taruhan. Saudara mau bilang apa? Kalau kita mau ikutin dunia, kita ikut aja. Taruhannya nggak berapa kok, mulai kecil. Tapi Tuhan bangun dalam satu kekudusan dalam pikiran. Saya nggak mau. Saya bilang, saya berkomitmen. Walaupun bermain golf, saya adalah olahraga. Mau capek juga olahraga. Harus jalan sekitar 9 kilo satu kali main juga, karena saya nggak pakai kas. Jadi orang tahu tuh. Ada teman saya ngomong begini, kalau ajak dia bisa berperang dengan hati nuraninya. Jadi saya obarkan lewat kehidupan itu, saudara. Walaupun dunia kita nggak bisa batasi hidup kita, saudara, dengan lingkungan kita, saudara. Tapi kita bisa menjadi saksi kok di tengah-tengah dunia ini, saudara. Katakan amin. Amin. So mungkin nggak berat yang kau hadapi. Saya jauh lebih berat, saudara. Dunianya itu begitu dekat dengan kehidupan yang real, saudara. Haruskah saya pakai topeng di gereja dan kemudian keluar dari tempat ini saya nggak mengobarkan api itu, saudara? Haruskah saya ketika di gereja muka saya seperti malaikat dan di luar saya bukan malaikat, bahkan saya menjadi seperti iblis? No, jawabannya. Karena Roh Kudus ada dalam hidup saya, saudara. Dia akan mengubah dan memberikan kekudusan, terus memberikan pengertian bagaimana saya harus hidup, saudara. Itu yang namanya mengobarkan, saudara. Kan juga nggak menggaramkan garam di laut, saudara, tapi menggaramkan di sekitar kita, saudara. Apapun dalam keadaan kita, sampai orang-orang baru ngeh dengan kehidupan. Ternyata di tengah-tengah, di dalam orang berpikir negatif, ada orang yang bisa muncul membawa kebenaran, saudara. Saya punya teman golf satu, bandelnya luar biasa, saudara. Satu saat saya dibawa ke rumah dia, bertemu dengan istrinya. Istrinya sangat khawatir kalau dia main golf sama teman-teman yang lain. Terus akhirnya saya cerita tentang kehidupan. Kemudian istrinya itu bingung, lu udah berapa kali main sama bapak? Ya berapa kali, beberapa bulan gitu main. Terus kok dia malah senangnya pulang dari golf di rumah ya, nggak bergaul dengan orang-orang ini. Terus dia bilang begini, saudara, istrinya, saya tenang kalau suami saya pergi sama bapak. Kan jadi berkat, saudara. Bawa orang itu kepada kebenaran, saudara.
Jangan kita dibawa kepada sesuatu yang tidak mengobarkan kemuliaan Tuhan. Wow. Saya contohin kok saudara, di tengah-tengah kehidupan yang begitu keras, kita mesti menjadi berkat. Berani berdiri di tengah-tengah orang-orang yang melakukan hal yang salah. Berani nggak saudara? Saya kasih contoh lagi, saudara. Saudara tahu di Jakarta ya, saudara. Berkendara itu kalau salah-salah sekarang ngebut aja saudara kena tilang, betul nggak? Ada kamera CCTV yang ngecek kecepatan kita berkendara. Ada perbodan. Tapi kalau kebiasaan kita coba saudara, pernah nggak lampu? Ada perbodan, cuek tancap aja, gitu kan saudara. Nggak boleh belok aja. Saya nggak mau. Saya ajarin kepada seluruh jemaat saya, jangan melanggar aturan karena engkau adalah orang-orang yang berbeda. Di sana ada busway, saudara. Sekalipun busway saya nggak pernah lewati karena peraturannya begitu. Saya ikutin peraturan pemerintah dengan baik karena saya orang-orang yang berbeda dengan dunia ini. Jadi saudara adalah orang-orang yang ditebus dengan darah yang mahal, orang-orang yang dapat mengobarkan kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara. Bagaimana caranya bertindak dengan baik, saudara? Katakan kepada dunia, kau berdiri di tengah orang-orang yang berbeda, saudara, memang. Karena orang-orang ikut dengan keadaan lingkungan, saudara. Biasanya orang ikut semua. Tetapi ketika kita berdiri di tengah-tengah orang yang berbeda itu, yang mereka maunya ikut pelanggaran, kita enggak. Kita akan jadi saksi, saudara. Katakan amin. Pulang dari tempat ini, kau jadi saksi. Kau berbeda dengan orang-orang yang sering dengan pelanggaran. Ketika engkau diperhadapkan, kan orang kan kenapa orang nggak berbuat? Karena belum ada kesempatan, betul nggak? Kenapa orang nggak korupsi? Kenapa orang korupsi? Karena ada kesempatan. Sudah dia lihat uang banyak, ada kebutuhan. Tapi kalau kita nggak punya kesempatan, kita nggak mungkin lakukan. Nah, tapi berani nggak dengan Roh Kudus kita berjalan dan kita dalam kebenaran, dengan kekudusannya kita berjalan? Itu baru mengobarkan api Pentakosta. Itu yang membangun murid-muridnya, akhirnya membawa banyak orang bertobat. Lewat itu semua, dan itu menjadi kemuliaan. Jadi bukan hanya saudara dengan perkataan kita menginjil, tetapi dengan perbuatan kita, dengan baisi, dengan orang melihat perbuatan-perbuatan kita yang berbeda dengan dunia. Keinginan dunia banyak, tapi keinginan yang kita mau adalah keinginan daripada Tuhan. Kita menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Ketika kita bisa mengobarkan apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Saya percaya semua, ya banyak jiwa-jiwa akan direbut untuk kemuliaan Tuhan. Makanya di abad ke-6-7 itu banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Ketika Petrus berkhotbah, banyak orang bertobat. Tiap-tiap hari ditambahkan jiwa-jiwa 3.000 orang, katanya Kisah Para Rasul 2 katakan begitu. Ya, banyak orang tertarik dengan kehidupan rasul-rasul saat itu, sudah terjadi revival dalam pergerakan anak-anak Tuhan. Banyak orang-orang bertobat. Kenapa? Orang tiap-tiap hari mereka berkumpul, bersekutu dan berdoa, saudara. Dan akhirnya banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan dimuliakan lewat setiap orang-orang di situ. Lewat apa? Lewat bagaimana dia mengobarkan, bukan hanya Petrus berkhotbah, tapi waktu berkumpul mereka di komsel-komsel mereka banyak mujizat terjadi, saudara. Keren, saudara. Kalau saudara nanti di rumah-rumah komsel ada mujizat terjadi, ada orang sakit didoakan sembuh, saudara. Datang orang lagi baru sembuh, saudara. Terus kemudian kesaksian hidupnya menang terhadap tarikan dunia ini, saudara. Orang akan tertarik, ada apa di dalam orang ini sehingga orang-orang tertarik untuk mereka mengenal Tuhan Yesus. Itu yang penting, saudara. Dalam kita menyatakan dan mengobarkan api kemuliaan Tuhan, api Pentakosta. Dan kau telah terima itu, ada
bersama Tuhan. Mari kita kobarkan bersama. Kita tundukkan kepala. Bapa, Kau setia.